Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masih semangat? Ibu-ibu masih semangat? Barakallahu fikum. Saya hanya ingin memberikan pembuktian. Apa yang terjadi di Jawa Timur itu hanyalah berupa percikan. Dan pasti ada pokoknya, ada sumbernya. Tetapi sebelum itu, saya ingatkan kepada kita semua firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati mereka yang menyalahi Rasulullah SAW. Pasti akan terkena fitnah. Pasti akan terkena azab yang pedih. Apa yang terjadi di Jawa Timur adalah fitnah. Karena fitnah yang terbesar di dalam tubuh umat Islam sekarang ini adalah Syiah. Dan jangan salah, Syiah di Indonesia cuma satu, Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah Ja'fariyah, yang pusatnya sekarang ada di Iran dan disebarkan lewat kedutaan Iran melalui Islamic culture yang ada di Buncit. Ternyata saudara sekalian, setelah kita telusuri sumber masalah di Islamic culture ini, sumber masalah adalah intervensi Iran di Indonesia. Mereka mengeluarkan buku-buku resmi. Ini buku resmi dikeluarkan oleh Al-Huda dan di situ ada nama Islamic Culture. Silakan lihat buku ini. Ada Al-Huda iccjakarta.com. Ini adalah pusat penyebaran Syiah di Indonesia. Dan ini adalah perwakilan kedutaan Iran di Indonesia. Seharusnya mereka tidak ikut campur tangan urusan Islam di Indonesia. Tetapi mereka inilah penyebab masalah di Indonesia. Makanya saya setuju kalau kemudian umat Islam di Indonesia melalui khutbah-khutbah, melalui para ulama, melalui para da'i seperti yang terjadi di Maroko, rame-rame mendesak pemerintah suruh menutup kedutaan Iran yang ada di Jakarta, sebagaimana mereka menutup kedutaan Iran yang ada di Maroko, saudara sekalian. Kemudian pusat-pusat Syiah yang ada di Maroko ditutup karena mereka ternyata menjadi sumber fitnah untuk umat Islam di Maroko. Barangkali kita perlu meniru mereka. Kita desak pemerintah untuk mengusir itu kedutaan Iran. Jangan sampai mereka mengotori kita yang tadinya kita satu, menjadi kita ribut semuanya. Munculnya fitnah di Jawa Timur, nanti fitnah di mana lagi? Seperti itu saudara sekalian. Saya akan berikan contoh. Ini bukan omong kosong. Meskipun Farid Uqbah dituduh oleh orang Syiah itu sebagai pemecah belah umat, sebagai agen Zionis, sebagai provokator. Padahal saya hanya mengungkapkan fakta. Saya bicara di MUI dengan utusan Iran, hanya saya mengungkapkan fakta. Tapi saya sudah dituduh sebagai apa? Pemecah belah umat, dituduh sebagai Zionis atau antek-antek Zionis. Apakah saya seperti itu? Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekalian kita ingatkan Al-Quran tadi itu. Jangan sampai menyalahi Rasulullah. Kalau menyalahi Rasulullah SAW, pasti akan terjadi fitnah, pasti akan terjadi adab yang pedih. Inilah bukti sekalian, resmi dikeluarkan oleh Al-Huda dari Islamic Culture Jakarta. Buku asli mereka. Lihatlah apa yang ditulis oleh mereka. Siapa di antara kita yang tidak marah kalau kemudian membaca bahwa Ummul Mukminin Aisyah tidak diakui sebagai Ummul Mukminin, kemudian dituduh dia adalah perempuan yang paling pendengki. Kata-katanya luar biasa jahatnya. Aisyah dituduh sebagai berbohong. Bahkan Aisyah juga berbohong kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu kita kaum mukminin yang dipuji oleh Al-Quran disebut oleh orang Syiah ini, pusat Syiah ini, sebagai pembohong kepada Rasulullah. Lihatlah kata-kata mereka.
dahsyat betul. Lagi pula bagaimana mungkin Muhammad SAW mencintai seseorang yang berbohong, memfitnah, mengumpat dan meragukan Allah dan Rasulnya. Ini pernyataan berbahaya sekali saudara sekalian. Ikhwani barakallahu fikum. Barangkali saya akan menunjukkan yang lebih dahsyat lagi. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pertemuan kita, rekomendasi yang paling kuat kepada MUI bahwa Syiah betul-betul terbukti dari buku-buku yang mereka terbitkan di Indonesia. Ada sebanyak 800 buku Syiah yang sudah terbit di Indonesia, yang isinya menyudutkan akidah kita, ajaran kita, dan itu sebenarnya sudah memenuhi kriteria menodai agama sehingga mereka bisa dituntut di pengadilan. Ikhwani barakallahu fikum. Apa yang diungkapkan di sini berkaitan dengan Al-Quran. Sekalian, ini buku asli mereka yang kemudian menyebutkan tentang bagaimana mereka menyikapi Al-Quran. Saya sebutkan aslinya dulu dari ini kitab mereka yang asli. Riwayatnya begini. Jadi saya jangan dianggap nanti menafsirkan sendiri. Ini kitab suci, kitab utama mereka setelah Al-Quran menurut mereka. Meskipun Al-Qurannya juga digugat oleh mereka. Ini Al-Usul Minal Kafi di juz 2 halaman 634. Ali bin Hakam an Hisham bin Salim an Abi Abdullah alaihissalam qala innal Qur'an alladhi jaa bihi Jibril alaihissalam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Sesungguhnya Al-Quran yang turun dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah 17.000 ayat. Al-Quran kita berapa? 6.000 sekian. Ini 3 kali lipatnya, 17.000 ayat. Apa tafsir daripada kitab yang diterbitkan oleh Syiah ini? Apa tafsirnya yang diterbitkan oleh Syiah ini? Saudara sekalian, dia mengatakan, barang siapa yang mengklaimnya Al-Quran sebagai kitab yang lain, ia adalah orang jahat, ia adalah orang sesat pandangannya, atau orang yang sangat keliru. Dia tidak mengkafirkan orang yang merubah Al-Quran. Dia tidak mengatakan orang yang memahami Al-Quran kurang atau lebih itu kafir, enggak. Disebut jahat. Meskipun begitu kita terima. Ternyata ulama-ulama Syiah seperti ini menurut kategori mereka penjahat ini. Karena meyakini adanya Quran yang berjumlah 17.000 ayat. Ikhwan barakallahu fikum, kita lanjutkan pernyataan apa yang ada pada mereka terhadap Al-Quran ini. Mereka mengatakan begini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Ikhwani barakallahu fikum, dia mengatakan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran sekarang ini harusnya sudah dilengkapi dengan Al-Quran lain yang dimiliki oleh karangan Syiah, yang kemudian itu sedang dibawa oleh Imam Mahdi. Coba perhatikan kata-kata mereka. Sebenarnya Al-Quran yang sebenarnya itu hanya dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi kemudian Al-Quran itu ditawarkan kepada pemimpin saat itu, mereka menolak. Sementara Al-Quran, transkrip Al-Quran yang disusun oleh Imam Ali alaihissalam ini mempunyai spesifikasi yang khusus. Pertama, transkrip Quran ini dikumpulkan sesuai dengan turunnya wahyu. Tidak ada masalah. Kemudian katakan perkataan yang paling bahaya, hal ini dengan jelas membuktikan bahwa meskipun Quran yang dipakai sekarang itu lengkap, Al-Quran kita itu lengkap, kitab suci ini tidak tersusun dalam urutan sebagaimana telah diturunkan. Beberapa kesalahan penempatan ini dilakukan oleh beberapa sahabat, baik dengan sengaja atau sedikitnya karena ada ketidaktahuan. Ini secara tidak langsung dia menuduh Al-Quran sekarang ini tidak benar, saudara sekalian. Kemudian ada pernyataan lagi bahwa yang kedua, transkrip ini berisi komentar dan tafsiran yang bersifat hermeneutik, tafsir dan takwil dari Rasulullah SAW
yang beberapa di antaranya telah diturunkan sebagai wahyu. Jadi Quran yang ada ini, yang kita ada pada kita ini, ditambah dengan penjelasan yang ada Quran di dalam penjelasan yang tercatat oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, itu adalah catatan tambahan wahyu, tapi bukan bagian dari teks Quran. Sejumlah kecil teksnya seperti itu bisa ditemukan dalam beberapa hadis dalam Usul Kafi. Maksudnya hadis ini, ya, yang 17.000. Kemudian dia katakan, jadi ayat-ayat penjelasan dan ayat-ayat Quran jika dijumlahkan menjadi 17.000 ayat. Di akhir tafsir yang luar biasa. Jadi 17 ayat yang ada dalam 17.000 ayat dalam kitab Usul Kafi ternyata dibenarkan oleh dia. Betul, ada 17.000 ayat. Kemudian dia menyebutkan yang dimaksud oleh Imam Ali dengan penjelasannya adalah tafsiran Tuhan yang khusus. Bukan pendapat Imam Ali, tetapi tafsiran Tuhan yang khusus, artinya wahyu. Kemudian saudara sekalian, Amir kemudian menyembunyikan transkrip itu. Dan sepeninggalnya transkrip itu diberikan kepada imam-imam yang selanjutnya. Sepeninggalnya kemudian Quran disembunyikan oleh imam yang hingga saat ini karena mereka berharap hanya ada satu Quran di antara kaum muslimin. Artinya ada Quran lain yang sekarang berada di tangan imam mereka yang gaib. Bukankah ini penyimpangan yang luar biasa saudara? Tercatat dalam buku resmi, dijual di pasar-pasar. Inilah yang kemudian harus menjadi rekomendasi kita dalam bertemu diri kepada MUI, bahwa terbukti bahwa Syiah dengan cetakannya ini yang dikeluarkan oleh Islamic Culture yang resmi itu, yang kemudian telah menodai Al-Quran, menodai para sahabat. Dengan demikian saudara sekalian, maka bukti ini semakin kuat. Meskipun kita punya bukti-bukti yang lainnya, insya Allah kita akan tunjukkan itu pada saatnya. Tetapi paling tidak kesempatan ini kita bisa memberikan pandangan. Meskipun ada hal lain yang ingin disampaikan, tapi karena waktunya sangat mepet sekali, kita berikan kesempatan dan dukungan kepada MUI Jawa Timur. Dan itulah yang kemudian mudah-mudahan menjadi kesepakatan MUI seluruh Indonesia dan menjadi keputusan MUI pusat insyaallah bahwa Syiah itu sesat menyesatkan dan harus dilarang di seluruh Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.